Shalom anak-anak, selamat pagi, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, kita bertemu lagi di persekutuan sekolah minggu. Ayo anak-anak, jangan ada yang malas, pasti sudah makan, sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah senang. Ayo semuanya bangkit berdiri, tetapi sebelumnya Loso mau minta tolong kepada papa dan mama, minta tolong bantu untuk menyiapkan selembar kertas kepada anak-anak, kemudian krayon warna merah, kuning, dan orange, serta spidol atau pensil apa saja karena ada aktivitas untuk menggambar dan mewarnai. Terima kasih mama, papa yang sudah bantu. Nah anak-anak, ayo bangkit semuanya berdiri, kita mau nyanyi supaya kita senang, kita mau nyanyi puji Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Awas. Dong 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 dong. Awas, iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus, lekaslah tolong. Dong 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 dong. Awas, iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus, lekaslah tolong. Dong 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 dong. Awas, iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus, lekaslah tolong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus, lekaslah tolong. Ya, yuk lo semua ajak anak-anak, kita mau berdoa dulu, mau mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita sampai saat ini. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, masih sikap berdiri. Kita berdoa bersama-sama ya dengan Lose. Ayo ikuti Lose. Bapa yang baik, terima kasih karena Bapa sudah menemani kami sepanjang malam. Terima kasih karena kami bisa bangun pagi, menghirup udara segar, bisa bernyanyi puji Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagi tentang satu jalan kebenaran. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku masuk
Ya, sekarang Losa mau ajak anak-anak untuk main hujan. Siapa yang suka main hujan? Lah, tapi jangan sering-sering ya, nanti jadi sakit. Tetapi kali ini hujannya adalah bukan hujan air, tetapi hujan berkat. Losa mau ajak anak-anak sambil menggerakkan tubuh lompat-lompat ya. Semuanya, kita boleh duduk. Kita mau berdoa, kita mau mendengarkan kisah Alkitab. Kiranya anak-anak bisa duduk dengan tenang, tidak ada yang berjalan-jalan. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena kami bisa memuji Tuhan dan percaya Tuhan selalu melihat kepada kami. Kami mau mendengarkan kisah Alkitab. Bantulah kami agar kami bisa mengerti apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, tadi Losa sudah minta tolong kepada papa mama untuk mencarikan kertas. Kita mau belajar menggambar dulu ya. Nah, mau gambar apa Losa? Kita mau menggambar garis yang berkelok-kelok. Nah, Losa mulai dari bawah ya. Losa mau buat keloknya begini. Kemudian dibengkokkan begini. Kemudian Losa naikkan lagi. Wah, ini kayak apa ya? Bengkokkan lagi. Lalu Losa mau teruskan sampai ke atas. Kemudian berkelok lagi. Lalu Losa mau buat dia seperti ini. Berkelok lagi ke bawah. Kemudian Losa buat dan ke bawah. Nah, seperti ini. Ayo, gambar apa? Gambar daun ya? Ya, boleh. Mirip dengan daun ya. Kemudian Losa mau buat yang kecilnya. Anak-anak boleh tiru ya. Yang kecilnya di tengah. Nah, seperti ini. Siapa yang sudah bisa? Yang sudah jadi? Ya. Sekarang kita mau memberi warna. Nah, Losa kepengen memberi warna orange pada bagian tengah. Anak-anak boleh ya, warna apa saja boleh. Ya, tapi Losa ingin saat ini memberi yang di tengah itu dengan warna orange. Nah, sudah. Lalu Losa pengen memberi warna merah di samping yang orange. Anak-anak boleh warna apa aja ya. Nah, Losa mau buat warnanya begini nih.
Nah, lose kenapa warnanya separuh-separuh, enggak semua? Ya, oke. Sudah? Sekarang lose mau ganti dengan warna kuning. Nah, sisanya lose mau beri warna kuning. Nih, merah dicampur kuning itu bisa menjadi warna apa? Orange ya, berubah menjadi warna orange. Nah, seperti ini. Lose mau buat. Ada yang sudah selesai? Nah, sudah jadi. Selesai. Ya, ini dia hasil warnanya lose. Nah, coba. Menurut anak-anak ini gambar apa? Selain gambar daun. Seperti gambar api lose. Ya, seperti gambar api ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang api. Tapi lose mau tanya, api itu gunanya apa? Untuk penerang, untuk pemanas, apalagi gunanya api? Untuk memasak, ya banyak gunanya. Boleh enggak kita main-main dengan api? Oh, tidak boleh, karena kalau kita bermain-main dengan api, kita bisa mengalami kebakaran, terbakar ya, karena sakit kalau terbakar. Nah, hari ini lose mau ajak anak-anak belajar tentang api. Ini hanya sedikit api. Ya, ini adalah lidah api ya, lidah api. Nah, sekarang lose mau ajak anak-anak untuk membuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2. Siapa yang sudah ketemu? Di kitab manakah Kisah Para Rasul? Ya, di kitab Perjanjian Baru. Nah, sudah ketemu? Yaitu tentang turunnya Roh Kudus. Baiklah. Nah, yaitu tentang Pentakosta. Penta artinya 50. Ya, jadi hari ke-50. Nah, setelah Yesus naik ke sorga, Yesus sudah berjanji akan memberikan sesuatu kepada murid-murid Tuhan Yesus, ya. Nah, suatu hari selama murid Tuhan Yesus menunggu janji Tuhan datang, mereka berkumpul di sebuah ruangan berdoa sampai janji Tuhan datang kepada mereka. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa. Tiba-tiba mereka merasa ada seperti angin bertiup. Padahal ruangan tertutup. Tidak ada benda di dalam ruangan yang porak-poranda. Anginnya bertiup dan mereka heran, apa itu? Tak lama kemudian turunlah lidah api di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus itu. Wah, mereka merasakan ada sesuatu terjadi di dalam hati mereka. Mereka merasa gembira, mereka merasa sukacita. Wah, mereka merasa ada sesuatu yang hadir di dalam hati mereka. Mereka pun memuji Tuhan, mereka bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Nah, di luar banyak orang. Mereka mendengar apa yang terjadi di dalam ruangan itu, tempat murid-murid Tuhan Yesus sedang menerima Roh Kudus. Mereka heran, ada suara apa di dalam ruangan ini? Suara gemuruh, suara orang yang sedang berbicara dengan banyak sekali kata-kata. Lalu mereka mendekat. Nah, kemudian, wah, mereka bicara apa? Kok aku mengerti bahasanya? Bukan
bukankah mereka itu adalah orang-orang Galilea? Mereka bicaranya, aku mengerti mereka bicara apa. Mereka berbicara tentang Yesus. Iya, aku juga mengerti. Kok dia bisa berbahasa dari negaraku ya? Betul, aku juga. Wah, bagaimana mereka bisa berbicara dengan banyak bahasa? Mungkin mereka mabuk karena banyak minum anggur. Lalu Petrus pun keluar dari dalam ruangan. Dia berkata, kami bukan mabuk, tetapi kami baru menerima sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Kemudian Petrus bercerita banyak sekali, bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus itu. Semua mukjizat, kebaikan, serta tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, semuanya diceritakan oleh Petrus. Wah, orang-orang yang ada di sana semuanya takjub, semuanya heran. Dan akhirnya mereka berkata, kami mau menerima Yesus. Nah, itu dia. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus sudah berjanji akan memberikan penolong kepada murid-muridnya Tuhan Yesus, kepada kita. Apa itu penolongnya? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang turun kepada murid-murid Tuhan Yesus seperti lidah api. Tadi kita sudah gambar lidah api ya, seperti lidah api. Nah, pada waktu mereka menerimanya, mereka bisa berkata-kata dengan banyak bahasa. Padahal muridnya Tuhan Yesus ada berapa? Ada 12 ya. Nah, Yudas sudah digantikan oleh Matias jadi 12. Nah, waktu mereka berkata-kata, ternyata mereka bukan hanya berkata-kata dengan bahasa mereka. Mereka juga berkata-kata dengan menggunakan bahasa orang lain, sehingga orang lain bisa mengerti. Nah, mengapa bisa demikian? Mengapa pada waktu Roh Kudus turun, semua murid-murid memuji Tuhan Yesus, memuji Tuhan, dan orang-orang yang di sekitarnya juga tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus sedang memuji Tuhan, sedang berkata-kata tentang kemuliaan Tuhan, sedang bersaksi tentang Yesus. Mereka bisa mengerti, padahal mereka itu dari banyak negara. Nah, mengapa demikian? Roh Kudus turun untuk menolong kita, menolong diri kita agar kita bisa tetap beriman di dalam Tuhan Yesus ya. Dengan adanya roh yang menolong itu, maka kita bisa tetap menerima Yesus di dalam hati kita. Lose apa maksudnya? Nah, tadi kan murid-muridnya Tuhan Yesus berbicara dengan banyak bahasa ya. Mungkin kalau Lose ada di sana, Lose mendengar mereka itu berbicara dalam bahasa Batak karena Lose orang Batak. Nah, anak-anak kalau di sana, anak-anak yang bisa bahasa Mandarin, mungkin kalau ada di sana pasti bisa mendengar, kok mereka bisa menjelaskan tentang Yesus dalam bahasa Mandarin? Nah, anak-anak luar biasa ya. Ternyata Roh Kudus yang turun ke dalam diri murid-murid Tuhan Yesus yang sekarang juga turun kepada kita adalah roh pembimbing, roh penolong. Jadi roh itu menolong kita untuk tetap setia di dalam Tuhan Yesus, setia kepada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi supaya kita bisa mengerti ketika Roh Kudus itu berbicara dalam diri kita, Roh Kudus itu berbicara sesuai dengan yang kita mengerti.
Ya, dia tidak berbicara dengan hal yang kita tidak bisa mengerti, tetapi Roh Kudus berbicara dengan yang kita mengerti. Jadi sekarang kita baru tahu bahwa Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita dan selalu membimbing kita dalam berjalan, membimbing kita pada waktu kita memilih masalah, bagaimana cara keluarnya. Nah, anak-anak tahu enggak apa yang dikatakan Tuhan bagi orang yang mau menerima Roh Kudus? Tapi sebelumnya lo semua tanya, anak-anak mau enggak menerima Roh Kudus, Roh penolong itu masuk ke dalam hatinya? Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Ya, yang mau katakan silahkan masuk Roh Kudus. Roh Kudus itu apa ya, Lose? Nah, mari kita buka di kitab Roma. Yuk kita buka kitab Roma ayatnya yang ke-14. Nah, apa itu Roh Kudus ya? Yuk, yang kelas Filipi ikuti Lose ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, sekali lagi ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi anak-anak, Roh Kudus itu apa? Roh Allah. Nah, Roh Allah yang datang kepada kita. Siapa yang mau menerima Roh Kudus sebagai Roh penolong agar kita tetap berjalan di jalan yang benar, maka kita adalah anak Allah. Kalau nggak mau menerima Roh penolong itu, Roh Kudus itu, apakah kita anak Allah? Bukan ya. Jadi di Alkitab sudah dikatakan. Sama-sama yuk, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi roh yang datang kepada kita yaitu Roh Kudus yang pada hari ini turun ke dalam hati kita adalah Roh Allah yang mau memimpin kita. Nah, supaya kita bisa mengerti, Roh Kudus itu berbicara di dalam diri kita dengan bahasa yang kita mengerti. Jadi banyak orang dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalau mau menerima Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, akan menjadi Roh penolong, karena Roh penolong akan membimbing kita dan berbicara kepada kita dengan kata-kata, dengan bahasa yang kita mengerti, ya. Nah, anak-anak, Lose berharap anak-anak tetaplah setia. Undanglah Roh Kudus masuk ke dalam hatimu sehingga kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak menggunakan bahasa yang kita tidak mengerti, tapi bahasa yang kita bisa terima. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup persekutuan kita, yuk kita mau lipat tangan. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus yang sudah memberi kita Roh penolong. Yuk kita angkatkan satu pujian. Dengan mata tertutup, kita lipat tangan kita. Ayo kita mau berserah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ku berterima kasih. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Nana, apa tadi yang turun berupa lidah api tadi? Roh Kudus. Mari kita terima Roh penolong itu karena Dia selalu berbicara dengan bahasa yang kita mengerti. Shalom anak-anak, sampai bertemu lagi.